Berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sampai di halaman 260 tentang tawabi'. Bukan yang udah dibaca udah? Hah? Udah anwar niat ya? Hah? 226 ya. Kita berbicara tentang naat. Tapi anwa'un naat. Naat sudah diberikan penjelasan sebelumnya. Naat bagian daripada tawabi', ya. Tawabi' mengikuti bacaan yang sebelumnya dalam i'rab. Udah? Nyala kan? Kenapa Kabi? Jadi kajian naat ini bagian daripada bab tawabi, langkah yang ke-7. Apa itu tawabi? Mengikuti bacaan yang sebelumnya dalam i'rab. Sebelumnya dibaca marfu, maka dibaca marfu. Kalimat yang berikutnya. Sebelumnya mansub, setelahnya mansub. Majrur, majrur. Tab'an lima qablah, mengikuti bacaan yang sebelumnya. Dan ini terbagi 4, ada naat atau sifat, kedua ataf, ketiga taukid, dan keempat badal. Ya. Kalau kalimat yang yang di depan, ya, itu disebut istilahnya man'utan atau mausufan. Kalimat yang keduanya yang mengikuti bacaan yang sebelumnya itu disebut na'tan atau sifatan. Contoh, ra'aitu rajulan kariman. Lihat, saya melihat seseorang yang mulia. Rajulan ini kalimat yang pertama. Kariman yang kedua. Yang terakhir ini dinamakan na'at atau sifat. Dia mengikuti bacaan yang sebelumnya. Nah, kalimat yang sebelumnya dikatakan man'ud, yang disifati, atau mausuf, yang disifati. Paham? Ra'aitu tilmidzan zakiyan. Saya melihat ada siswa yang pintar. Sifat dia yang pintar. Pintar ini kalimat yang kedua, namanya na'at atau man. Tilmidzan kalimat yang pertama, ini dinamakan istilahnya man'ud atau mausuf. Nah, itu di keterangan tentang sifat. Di sini Bapak kasih contoh hasirun saghirun, tikar yang kecil. Hasir dinamakan man'ud atau mausuf. Saghirnya na'at atau sifatun. Na'at ini ya tabi, mengikuti bacaan yang sebelumnya. Gitu. Paham? Paham tuh? Baik. Nah, na'at ini terbagi ada na'tun hakikiyun, ada sababiyun. An-na'tun naw'an. Na'at terbagi dua, ada na'at hakikiyun, ada na'at sababiyun. Ya, kita masuk kepada anwa'un na'ti. Udah ketemu? Macam-macam na'at. An-na'tu al-haqiqiyu,
gambarnya tuh dibagi dua. Ama an-na'tu as-sababiyyu. An-na'tu al-haqiqiyyu huwa ma dalla ala sifatin, ketemu, fi nafsi matbu'ihi. Na'at hakiki adalah na'at yang menunjukkan kepada sifat, ya, pada nafsi matbu'i, artinya pada yang diikutinya yang sama. Fi nafsi matbu'i, pada yang diikuti yang sama. Wa na'tul hakikiyu, sementara na'at hakiki yattabi'u matbu'ahu, dia mengikuti yang diikutinya. Fi ta'rifihi, dalam ma'rifatnya, wa tankirihi, dan dalam nakirahnya, wa fil adadi, dan di dalam adatnya. Paham adat ya? Tunggal, musanna, jamak, itu adat. Wan nu'uti wan nau'i, wan nau'i. Kelebihan ain itu berarti di buku yang lama benar ya, wan nau'i. Di buku yang baru kelebihan, itulah buku ya, diedit ada aja ya. Wan nau'i, dan tipenya, muzakkar muannasnya ya. Idza kana al-man'utu jam'an li ghairi aqilin, apabila man'ut, lihat, man'ut berarti yang diikuti ya. Berarti kalimat sebelumnya, apabila kalimat yang diikuti itu berbentuk jam'an li ghairi aqilin, berarti najis, jamak tapi tidak berakal. Seperti kata kemarin, jibalun, jabalun, jibal. Ya. Saya melihat gunung yang besar. Itu idza kana al-man'utu jam'an li ghairi aqilin, apabila man'utnya berbentuk jamak tapi bukan yang berakal, berarti nama benda ya. Jaza, dibolehkan, ayyakuna na'tul hakikiyu mufradan muannatsan, dibolehkan na'at hakikinya itu berbentuk mufradan muannatsan, mufrad yang berbentuk muannas. Misalnya, ra'aitu jibalan aliyatan, kata aliyah kan mufrad tapi muannas, itu boleh. Au jam'an muannasan, atau jama yang muannas, aliyat, gitu. Kemudian an-na'tu as-sababiyyu, paham gak yang pertama dulu? Na'at hakiki, paham? Na'at yang menunjukkan kepada sifat yang mengikuti yang menunjukkan kepada sifat yang diikutinya yang sama. Ya, sama semua. Muzakkar, muzakkar, muannas, muannas. Ya, ma'rifah, ma'rifah, nakir. Tadi rajulan aliman, kan sama tuh. Nakir, nakirah. Ar-rajula al-alima. Ma'rifah, ma'rifah. Al-madrasah al-kabirata, al-al, sama kan? Manas. Nah, itu namanya na'at hakiki ya. Na'at hakiki ini mengikuti yang diikutinya. Jadi kalau kamu bikin kalimat dalam ucapan bicara atau tulisan harus sama tuh. Dalam ta'rif ma'rifatnya, nakirahnya, adatnya, dan nau'nya. Wa idza kana al-man'utu, ini pengecualian, apabila yang diikutinya itu berbentuk jama' li ghairi aqil, ra'aitu, misalnya tadi jibalan, berarti aku melihat gunung-gunung. Gunungnya itu apa? Yang tinggi,
aliyatan boleh. Jaza ayyakuna na'tul haqiqi mufradan muannatsan. Dibolehkan na'at hakikinya itu berbentuk isim mufrad muannas. Au jam'an muannasan atau berbentuk jamak muannas. Oke ya. Itu tentang na'at hakiki. Yang kedua, an-na'tu as-sababiyyu, na'at sababi. Wa huwa ma dalla ala sifatin fismin lahu, dia barisin yang benar. Fismin lahu irtibatul matbu'i. Ya. Fayakunu daiman mufradan wa yattabi'u matbu'ahu fi ta'rifihi. Di baris ini nanti kan Bapak sudah baca. Wa tankirihi wa yattabi'u ma ba'da fi tadhkirihi wa ta'nisihi. Mithlu na'tun sababiyun. Contoh nih. Contoh na'at sababi. Ja'a at-tajiru. Datang seorang bisnismen. As-salihu, yang soleh. Akhuhu, saudaranya. Ya. Nah, ini contoh seperti ini. Contoh na'at sababi. Mufid jangan senderan ke tembok. Ya. Nanti bajunya kotor. Na'at sababi adalah na'at yang menunjukkan kepada sifat pada isim yang memiliki irtibat, keterkaitan al-matbu'i kepada yang diikutinya. Ya. Fayakunu daiman mufradan. Isim itu selalu berbentuk mufrad. Wa yattabi'u matbu'ahu, dan mengikuti yang matbu'nya. Lihat at-tajir mufrad kan? Maka juga ngikutin juga as-salih akhuhu. Fi ta'rifihi, nah ini as-salih ngikutin. At-tajir as-salih. Fi ta'rifihi, dalam ma'rifat, wa tankirihi nakirah, wa yattabi'u dan mengikuti ma ba'da fi tadhkiri wa ta'nisi, dan mengikuti ya yang setelahnya pada tazkirahnya dan tanisnya. Lihat akhuhu, ya, karena contohnya tajir salih berarti kan mudzakkar. Kalau tajir salihah berarti akhuha. Jangan main-main itu, hatinya kemana-mana, nggak konsen. Hati nggak bisa dibagi dua, ya. Perhatiin. Amsilatun minan na'ti fi halat raf'in. Sekarang lihat contoh-contoh na'at dalam kondisi rafa'. Ini contoh na'at hakiki. Baca pertama. Ya, siapa baca? Ja'al muslimu. Ja'al muslimu al-muhsinu. Terus? Ja'al muslimani Muhsinani. Ja'al muslimuna al-muhsinun. Apa artinya? Datang muslim yang baik. Apa bedanya yang contoh pertama, kedua, dan ketiga? Jamak al-musanati. Ini disebut dalam fil adat, dalam adatnya. Yang pertama jumlah berbentuk mufrad, yang kedua musanna, yang ketiga jamak. Ya, ngikutin tuh. Lalu dalam ta'rifatnya al-muslim al-muhsin, al-muslimani al-muhsinani, al-muslimuna itu namanya ya na'at, ngikutin yang diikutinya. Yang diikutinya namanya matbu atau man'ud. Ya. Dalam semuanya. Ma'rifatnya, nakirahnya, adatnya, nau'nya. Oke. Baca Ajiz. I'rabnya ja'a. Ja'a fi'il madi isim mabniun al-fathah
Ada alal fat la mahalla lahu. Ulang. Lihat fi'lu madin naqisin. Alal Ja'a ini adalah fi'il madi. Lihat, fi'il madi yang naqis. Kalau kita belajar i'rab dia masuk ke fi'il naqis. Mabniun al-fathi. Lihat, dimabnikan atas fathah. Ja'a. Kata ja'a huruf terakhirnya huruf apa? Hamzah. Lihat fi'il ujung-ujungnya. Mabniun ditetapkan atas baris fathah. Ja'a. A itu. Ya. Jadi ini adalah dia mengomentari kalimat ja'a. Ja ini adalah fi'il madi. Fi'il madi yang naqis. Barisnya dia ditetapkan atas ja'a. Lihat. Semua fi'il madi gitu. La mahalla lahu min al-i'rab. Tidak ada tempat baginya dalam i'rab. Jadi dia enggak punya i'rab, dia hanya fi'il aja. Paham? Ya. Kemudian al-muslimu. Jadi apa? Baca kafi al-muslimu. Al-muslimu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhiri. Lihat pengertiannya. Kata al-muslim ini adalah fa'il. Ya, pelaku. Lihat ini jumlahnya jumlah apa? Hilmi. Ja'al muslim ini jumlah fi'liyah atau ismiyah? Hah? Ismiyah. Tadi siapa yang bilang ismiyah? Hah? Siapa yang pertama bilang ismiyah? Abah dengar. Ajis. Kenapa kamu bilang ismiyah? Kamu ngebohong ini Hilmi. Hah? Hah? Apa jadinya? Kamu salah jawabnya. Ya, jangan asbun makanya. Ya. Ja'al muslimu ini jumlah apa? Fi'liyah. Apa pengertian jumlah fi'liyah? Ungkapan atau jumlah mufidah yang diawali dengan fi'il. Baik, bagus. Al-muslimu ini adalah fa'ilun, pelaku dia. Ada fi'il, ada fa'il. Ada kata kerja, ada orang yang mengerjakannya. Nah, fa'il ini selalu bacanya marfu'un. Kedudukannya marfu' dibaca ropa. Ya. Coba sebutin yang dibaca ropa al-asma marfu'ah ada berapa? Hah? 6 apa aja? Hah? Mubtada, khobar, ismu, kana, khobar, inna, fa'il, naibul. Satu lagi ini tawabi. Ya. Besok kamu ujian lisan. Hafalin pembagian kalimat. Di setiap langkahnya kamu hafalin. Lihat kerangka-kerangkanya. Satu-satu maju. Ujian lisan kamu hafalin. Dan dari mulai pembagian kalimat dibagi 3. Isim dibagi 3. Fi'il pembagiannya. Ya. Lalu ta'birul kalam. Ungkapan-ungkapan itu. Ada jumlah, ada sibhu, jumlah, ada jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah,
syibhu jumlah, jar majrur dan zarfun wa ba'dahu mudhaf. Terus ya, kamu apalin tuh, lihat gambar-gambarnya, sketma-sketmanya sampai kepada al-asma al-mu'rabah. Ya, nama-nama ujungnya dibagi berubah-ubah. Asmaul marfu'ah ada 6 sebutin. Asmaul majrurah ada 2 sebutin. Asmaul mansubah ada 11 sebutin. Ya. Sampai ini pembagian naat. Paham? Jadi ilmunya bukan di kitab doang, di dadamu. Seperti Garuda di dadamu. Al-muslimu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhiri. Lihat, al-muslim ini dia fa'il. Setiap fa'il dibaca marfu, rofa. Nah, lihat rofanya kalau isim mufrad dhammah tandanya. Kalau musanna alif. Kalau jama waw. Ini marfu'un dibaca rofa. Wa alamatu raf'ihi dan tanda rafanya adalah dhammatun zahiratun fi akhirih. Ya. Tambahin wa huwa man'utun. Tambahin. Tambahin wa huwa man'utun. Karena dia juga sebagai man'ut yang diikuti. Tambahin wa huwa man'utun. Sekarang al-muhsinu ini sifat ya naat. Naatnya naat hakiki dia. Ngikutin matbu yang diikutinnya atau man'ut dalam mufradnya dan ma'rifatnya, ta'rifnya. Al-muslim, al-muhsin alih. Ya. Tunggal. Lihat al-muhsinu na'tun lil muslimi. Lihat. Kalimat al-muhsin adalah ya i'rabnya sebagai na'at. Na'at lil muslimi. Na'at kepada kalimat yang bagus siapa? Muslim. Kemudian bacanya marfu'un, dibaca apa? Al-muhsinu. Ngikutin al-muslimu. Lihat tuh. Nanti ketika mahalnya nasab sama juga. Saya melihat ra'aitul muslima, jadi maf'ul bih. Al-muhsina. Kalau kasrah juga marartu ya bil muslimi al-muhsini. Jadi al-muhsinu ini hafalin ya i'rabnya ya. Dan kamu latihan menulis ini. PR-nya kamu tulis setiap i'rab ini. Amsilah minanat ya 1. Kemudian juga yang kedua halaman berikutnya yang musanna dan yang jama ya. Contoh ini kamu tulis biar kamu nambah kuat. Nanti Bapak kasih 1 PR lagi, kamu ikutin begitu. Taib. Marfu'un dibaca apa? Wa alamatu raf'ihi dan tanda rafanya, perhatiin, dan tanda rafanya. Lihat kamu barisannya. Itu tanda rafanya apa tuh? Di atas huruf nun itu apa? Dhamma, fathah, kasrah. Ridho, lihat. Di atas huruf nun itu dhamma, fathah, kasrah. Dom, nu, al-muhsinu. Lihat tuh. Biar kamu tambah paham. Nanti ketika al-muhsina berarti wa alamatun nasbihi. Paham? Bukan ropa. Kalau muhsini wa alamatun jarrihi. Alamat jarnya. Ini karena ropa wa alamatu raf'ihi. Dan tanda rafanya apa? Dhammah. Zahirah. Fi akhirih.
Walaupun nanti kagak ada bacaannya tetap begitu. Karena kamu yang sudah menzahirkannya dengan ilmu kamu. Itu domah tuh. Ya, karena ngikutin al-muslimu. Paham? Coba baca bareng-bareng. Ja'a al-muslimu al-muhsinu sampai i'rabnya bareng-bareng. 1 2 3. Yang kencang bareng-bareng. Ja'a i'rabnya ja'a terus wa huwa terus al-muhsinu ini enggak ada sobar ya? Mana sobar? Taib ya. Satu orang baca, yang lain ngikutin. Elsa baca kencang. Ini contohnya khusus ja'a al-muslimu al-muhsinu. I'rabnya ke bawah. Kalau yang kedua contohnya di sampingnya i'rabnya. Ya, Elsa yang kencang. Yang lain ngikutin. Ja'a al-muslimu al-muhsinu. Ada dua suara yang salah tuh. Walaupun Baba nggak ngeliat kamu, Baba tahu tuh. Baba guru fonetik, ya ilmu saut. Baba baca doa di belakang ada jamaah 45 orang, Baba tahu siapa yang salah. Ada yang salah, ada yang nyebut fi'lun. Ya, siapa tuh fi'lun? Fi'lu madin naqisin, ya, mabniyun alal fathi. Ulang. Al-muslimu fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih wa huwa man'utun. Al-muhsin naqtun lil muslimi marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Al-muhsinu naqtun lil muslimi marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Paham ya? Jadi i'rab itu bukan hanya hafal. Ketika wa alamatu, lihat, oh lagi baca apa? Raf'ihi. Wa alamatu, oh lagi baca nasab, nasbihi. Wa alamatu, oh kalau bicara tentang jarri. Lihat ya. Baik, bagus. Pindah halaman berikutnya, amtsilatum minan na'ti fi halatin nasbi. Tadi contoh halnya ropa. Sekarang contoh halnya nasab. Ya. Nadhara fadilun musliman muhsinan. Lihat. Fadil melihat seorang muslim yang baik. Ra'aitu muslimaini muhsinaini. Saya melihat dua orang muslim yang baik. Ikutin lihat. Ya, tadi yattabi'u matbu'ahu.
mengikuti yang diikutinya si man'ut dalam adat, dalam nau. Ya, lihat adatnya 2 muslimain muhsinain. Lihat ma'rifah nakirah, ini nakirah muslimainin enggak ada al, muhsinain. Ra'aitu muslimina muhsinina. Kamu juga harus bisa mengirab ini semuanya. Lihat, perhatikan. Dulu Baba ngapal, ternyata kata guru Baba almarhum Allah al-maghfurullah Allah yarhamu Ki Haji Abdul Rashid. Mana coba itu lihat. Mana dhammah? Wah, di situ. Wa alamatu rafihi ya al-alifu. Karena bis musanna. Li'annahu musanna. Wa alamatu rafihi al-waw, huruf waw. Niyabatan anil dhammah. Pengganti dari dhammah karena dia musanna. Coba sekarang kamu i'rab yang ini. Nadhara, ya. Nadhara fadilun musliman muhsinah. Siapa yang belum? Depan, baca. Nadhara fadilun musliman muhsinah. Nazara Fadilun musliman muhsinah. sekarang i'rabnya nazara adalah nazara fi'lu madin naqisin mabniun 'alal fathi la mahalla lahu min al-i'rab. sanda. Sama nazara jaa sama tuh. Fi'il madi ya. Naqis. Mabniun 'alal fathi la mahalla lahu minal, ya. Terus Fadilun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Baba lupa itu. Siapa yang ingat? Elsa yang bicara fi'il dari sisi ada yang 5 itu fi'il misal. Pembagian apa aja? Yang ada ajwab, nakis. Apa pengertian nakis? Ilatnya di nakis. Ada nakis, ada ajwab, ada lafiful mafruk, lafiful makrun. Satu lagi apa? Mahmuz. Ya. Lihat. Ada fi'il nakis. Ya. Nakis ini ujungnya ada huruf ilat, ya. Lupa apa. Kalau mahmuz ada huruf hamzah. Ajwab tengah-tengahnya yang huruf ilat. Mafruk faroko. Huruf ilatnya di ujung sama di akhir. Mafruk, lafiful, makrun, huruf kedua dan yang ketiganya ilat. Itu dilihat lagi ya, istilah-istilah lupa juga tuh ya. Nanti kita buka lagi ya, Bapak yang udah ngarang itu, Bapak sudah kasih terjemah tuh ya. Taib, terus fadilun fa'ilun marfu'un wa alamat rafihi dammatun zahiratun fi. Lihat sekarang beda. Sekarang musliman. Jadi apa dia? Jadi maf'ul bihi. Maf'ul bihi dia bukan marfu, bukan majrur, tapi apa? Mansub, dibaca nasab. Karena al-asma al-mansubah. Wa alamatu nasbihi, dan tanda nasabnya adalah apa? Fathatun zahiratun fi. Lihat, musliman.
musliman. Nasab tuh. Pahamin ya? Nanti Bapak ujiannya i'rab ungkapan ini. Nah, dengan sempurna. Jangan kamu hanya bilang fi'il madi, fa'il, apa lebih. Harus sempurna seperti ini. Bapak teringat di Mesir Bapak ikut di kuliah kursus bahasa Arab. Ketika meng-i'rab itu ternyata kita menang sama orang-orang Arab. Orang Arab pendek aja dia, fi'il madin, khalas. Bapak panjangnya. Fa'ilun marfu'un gitu dong dia. Fa'ilun marfu'un wa alamat rabbih. Itu dokternya seneng banget. Mumtaz anta ya Jawi Indonesia itu. Kenalan orang Jawa Indonesia. Kalau kita baca kita menang sama orang Arab. Orang Arab bacanya dulu nggak ada ujung AIU-nya. Makanya dosen-dosen ya di kuliah itu kalau suruh baca banyak orang kita suruh baca. Ya, mengenang Babah sama Profesor Doktor